Dari situ kan berarti udah terlihat bahwa manufacturer-nya nggak percaya sama pilotnya. Oh nggak percaya. Kalau Airbus Iya kan? itu they don't trust the pilot. That's Makanya why they have so many redundant system ya. gitu. Karena even mereka nggak nyebut kita pilot, dia nyebutnya CM. Crew member. Ya. Buat orang-orang yang mungkin kayak gue yang suka terbang gitu, passionnya di terbang, kayak it's an art lah. Kayak kita bawa mobil manual gitu kan, kayak seninya beda Tapi sama kan yang fly by automatic. wire juga, lu nggak ngerasain juga. Tapi dia punya artificial feels di situ. Ada feel beratnya ada. Soalnya kalau juga. yang 320 lu Itu bener-bener kayak main game. Iya. Mungkin nggak seorang pilot sudah terbiasa terbang Airbus, dia rely too much on automation. Yes. Pilot Boeing pindah ke Airbus mungkin masih bisa adjusted lah. Tapi pilot Airbus ke Boeing mungkin lebih susah. Yaudah nih lo yang terbang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau override, kita pull aja gitu. Kalau di Airbus kita selected. Nah, mungkin artnya di situ kali ya, di selectednya itu. Saking nggak ada artnya bro. Then we gonna taxi, take off, one engine fail, severe damage. Alright. ICAM harus gue kerjain. Nggak ada ICAM pak. 737 nggak ada ICAM pak. Perdebatan Boeing dan Airbus ini never ending story. Katanya Boeing itu lebih susah tapi bikin jago, Airbus itu tinggal pencet-pencet tombol aja. Kita udah kedatangan sama dua pilot di sini nih, Cap. Tapi wajah yang ini udah lebih familiar Oh, iya. karena udah muncul. Dia ada co-host sekarang. Boleh kita perkenalan dulu dari kalau Cap Aldo. udah Ya, muncul mungkin sebelumnya. dia udah pada pernah lihat di podcast Yes. sebelumnya. Jadi Ya, dia pilot 777 Boeing. Boeing 777 di FAR. FAR, Taiwan. Taiwan. Langsung. Perkenalkan nama saya Andreas, saya pilot Emirates bawa 380. What? What? Airbus 380. Ini 777 and 380. sakit ini kayaknya. Ini tim Boeing semua kayaknya di sini nih. Enggak, bukan masalah tim Boeing, tapi lu berdua membawa pesawat terbesar di dunia. Ya. Iya. Dan dua-duanya orang Indo. Ya. Dan kebetulan dua-duanya di kita perusahaan juga luar juga. udah temenan lama juga. Udah lama temen. Udah temenan lama. Ini biasa. terinspirasi dari Aldo, pakai mau keluar. Kita juga FAA license juga. Oh, di lu awal. FAA juga? Ya. FA. Oh. Di Long Beach Iya. waktu itu. Oh, Long Beach Flying Club. Long Beach Flying Club. Lu Dennis. Dennis, bukan. Siapa? Siapa dulu namanya? Richard. Oke, Long Beach Flying Club. Kita tetangga ya berarti ya. Waduh, kalau lu dari mana waktu itu? Di Florida. Oh ya, lu anak timur. Oke, Ya. fine. Kita Oke. FAA semua nih Iya. berempat ya. Ya. Wah, cocok. Kalau Cap Guma sendiri, Cap Guma nih kayaknya dari dulu lahirnya selalu gue Boeing pilot, the real Boeing pilot. Kenapa? Gue terjebak di 320 akhirnya kan. Mau tidak mau. Tapi ya ini 777. Iya. Lu gak Iya. pernah sepanjang hidup lu Airbus, ya? no. Never Dia touch gak pernah Airbus. sepanjang hidup lu Boeing. Ini pure ini. Kita taruh tengah. Kalau gua Boeing iya, Airbus iya, yang lain iya. Jadi pas kita mau diskusi ini. Ya kan? Dulu kamu ex Air Asia betul ya? Ex AirAsia. AirAsia. Indonesia AirAsia. Indonesia base Bali 5. Nice. Ini ex Lion. Yap. Oke, good. Sama-sama merah. Sama-sama merah. Mantap. Kok bisa? Gua mau mulai nih. Kok bisa lu bisa di 380? Jadi ceritanya pas COVID itu kan kita sempat berhenti terbang di AirAsia ya. Jadi situ mulai nyari kerjaan, ya akhirnya dapat di Emirates ini. Kok nggak 777? Kenapa langsung 380? Kayaknya mereka untuk mempermudah proses trainingnya, karena waktu itu mereka sangat butuh banyak pilots ya. Jadi yang ada background Airbus, yang ada background Boeing, Boeing 777. 777 ya. Enak nggak 380? Dibilang enak sih, ada pros and cons. Pasti ada pros and cons. Kalau dari segi nge-prepare flightnya itu banyak banget task yang harus Oh, malah lebih banyak. lebih banyak task yang lebih kompleks lah, karena prosedurnya juga sedikit berbeda gitu. Tapi kalau once it's an Airbus, once it gets up in the air, it flies like a normal Airbus. Tapi 777 kayak nggak terlalu banyak yang kita prepare ya. Iya enggak. Lebih 777, simpel malahan ya. Dia kan punya logic sendiri kan. Banyak autonya kan dia. Lah, harusnya kan Airbus juga lebih auto dong. 320-nya aja banyak auto. Iya, lebih banyak autonya. Cuman di sebenarnya. Airbus mungkin dia backupnya lebih banyak karena European style kan. Jadi switchesnya lebih banyak memang daripada Iya, Boeing. 777 dikit sih. Sedikit, Gua ya. agak shock. Switchnya lebih sedikit. Agak shock. Well, yang gue lihat dari 380 lu bisa tidur itu bener gak? Ada gambarnya tiduran gitu. Pakai selimut itu. Controlled rest ya. Kalau kita 2 pilots, kita controlled rest. Kalau misalnya terbang 3 pilots gitu, di mana jam terbangnya lebih dari 9 jam, seingat saya. Kalau di Emirates, itu
kita ganti-gantian aja. Misalnya jam Tapi terbangnya kursinya 9. bisa recline full gitu. Oh maksudnya itu ya? Full sih nggak sampai tiduran Heeh. 180 derajat enggak. Tapi mungkin 60 Bisa emang ya? 60-an ya. Terus pakai selimut yang kayak ada di foto itu, terus kan ada tuh pilotnya tiduran gitu kan, Iya, istirahat gitu ya. iya, control stress lah itu. Tapi berapa tahun di 380? Sekarang berjalan 3 tahun. 3 tahun. Terus penerbangan paling panjang berapa jam? Waktu itu sempat ke Auckland, itu block hoursnya 18 jam. Straight. Oh. 18 Iya, karena depart dari Auckland kita ada delay dikit, landing di Dubai rame, terus harus holding, akhirnya sampai oncok lagi, engine shutdown 18 jam. Iya. Lu orang terbang jam-jaman kayak gitu Wah, pusing gak sih? Capek? One of the biggest challenge lah kalau manage body clock gitu, maintain Long hour body ya, clock. jet gitu. lag. Tapi lu paling panjang berapa jam? Kita rute paling panjangnya ada New York, ada Houston. Kita sekitar 16 jam. 16 ya? 16. Wow man. Gua terpanjang 9,5. All in ke Halim. Pakai 800 coy. Wah. Kita 737 mania kan. Karena gue dari kecil mindsetnya adalah Boeing 737-200 zaman itu kan. Dan gue waktu transisi zaman itu ada klasik, oh gak mau, gue maunya 737 200 karena seksi, bunyinya juga asik gitu. Terus kemudian klasik, ya pikir-pikir asik juga. Terus ke NG, tiba-tiba jatuh cinta aja sama NG kan. Karena winglet kan. Winglet. Blended wingletnya mulai kayak gitu. Terus ya asik kan, layarnya gede 5 ya. Dan ini sekarang layarnya udah kayak berapa inch itu TV-nya tuh? Yang lebih gede lagi tuh 350 kan, karena dia semuanya tuh lebih combine dia, mungkin lebih yang gue lihat tuh minimalis dia 350 desainnya. kayaknya deh. Iya, Kayaknya 350 yang bisa sampai recline gitu pilotnya. Nah, Bener-bener. Iya mungkin. Iya pantas. Gue agak ke mix. Lu belum ke 350? Ada gak ya Midas 350? Ada. Waktu itu sempat ada, mereka kan ngambil 350 banyak, terus pilot-pilot Airbusnya ditawarin mau gak terbang 350 gitu. Tapi saya gak apply. Saya stay di 380. 380 oke lah ya. Nah kalau kita ngomong kenapa Boeing, Airbus, dan Airbus mungkin sekarang lebih populer ya. Satu, fly by wire, lebih gampang diterbangin. Airbus ya? Oke. Pertama kali gue ke Airbus tuh kepepet sebenarnya karena 142 gue approval pertamanya adalah 320 FAA maunya waktu itu. Dia suruh pilih lah. Mau yang mana dulu, satu dulu. Kalau gue ngambil 737 gak bisa jualan. Marketnya habis bro. Udah kagak ada lagi. Paling di Korea doang orang masih pakai yang banyak gitu ya. Dan lagian kalau kita 142 FAA itu kebanyakan adalah orang-orang yang dia nggak di airline atau dia mau keluar, mau convert license dia ke FAA gitu. Dan dia nyari kita kan. Atau orang-orang yang di Amerika sendiri yang butuh 142 sebelum ke airline dia mau upgrade ATP karena kan FO di Amerika wajib ATP full dengan type rating. Dan ya yang pakai Boeing itu nggak banyak sebenarnya. Ya paling American Airlines, Delta, tapi lebih banyak community-nya sekarang adalah 320, 321. Ya udahlah, gue pikir ya mau nggak mau gue mesti belajar dong 320. Tapi aku have no idea at all man. Dan tombolnya itu yang satu push, satu tarik kan nyebelin banget kan. Kalau kita Boeing very simple, push selesai urusan. Itu 2024 akhirnya gue decide ya udah deh gue ke 320. Karena once aku commit 320 itu padnya PIC, Instructor Examiner, satu paket. Ya kalau gue lebih happy dong kalau di 737 karena belajar dari kecil gitu. Tapi ternyata waktu aku pindah ke 320, satu kata mendeskripsikan Airbus itu adalah protection. Itu yang kita tidak bisa dapatkan di 737. 777 agak beda karena mirip-mirip. Tapi 737 is pure man flying gitu. Jadi ya kalau ada apa-apa udah matiin autopilot, matiin auto throttle udah hand flying udah kayak terbang Baron aja udah sama aja. Tapi kalau di 320 completely different dan satu hal yang kita lihat protection itu benar-benar mikirin pilot itu bisa bikin error di sini dan dia udah redundant. Ya akhirnya at the end of the day kalau lu nggak terlalu pede hand flying atau manual flying gitu ya lu ke Airbus aja. Basically a lot of protection gitu. Nah ketika aku masuk ke 320 baru ngerasain joyful of flying. Oh the technology. Memang sih yang PR-nya adalah e-cam actionnya itu terlalu panjang. Kalau kita terbang 737 enak tinggal ambil QRH beres. Nah di Airbus sudah ada e-cam, di backup lagi pakai QRH pula kan. Nah ini yang repot nih. E-cam itu boleh jelasin lebih lanjut Nah silakan. Gimana tuh Andreas? Jadi e-cam tuh sebenarnya singkatan dari Electronic Centralized Aircraft Monitoring System. Jadi misalnya ada sesuatu dari sistem yang ada degraded, itu dia akan notify ke kita.
master Jadi caution. warning gitu ya. Iya. Alert. Jadi ada 3 level. Yang pertama tuh master caution, nggak perlu ada tindakan dari pilot. Yang maksud perlu ada tindakan, tapi walaupun nggak ada tindakan dari pilotnya, pesawatnya nggak akan kenapa-kenapa Ya, gitu. ya. No Yang action needed. No action needed ibaratnya. Yang kedua itu level 2 master caution juga, tapi dia ada bunyinya ding single chime. Nah single chime ini level 2 ini dia memberitahu bahwa kalau ini you don't take action, kalau lu delay actionnya akan terjadi degraded performance dari pesawatnya atau sistemnya gitu. Kalau yang paling time dire emergency kayak misalnya smoke, fire gitu, itu dia level 3 master warning gitu. Jadi konsepnya ada 3 level itu. Jadi ICAM tuh yang nunjukin level 1, level 2, level 3-nya gitu. Kalau di Boeing? Kalau di Boeing namanya kita ACAS. 777 ya? Iya, 777 Oh, ya. ACAS. 777. Iya, ACAS. Ini yang Konsepnya ini Boeing-nya Jurassic gua tuh jadi konsepnya sama. Oh berarti antar Boeing pun bisa berbeda. Oh beda total beda. secara Kalau ya warning. kalau Boeing itu every type bisa beda-beda. Kalau Airbus memang dia common dari 320 sampai 380 Untungnya itu mirip gitu. untungnya gue punya 320, gue punya 777. Bedanya di situ. Jadi tapi biar dia yang cerita lah, Iya, ICAS iya, lah. Nah, Gue kalau tim Airbus sekarang. Kalau kita di ACAS itu sama message-nya akan pop out by color, ada warning, Ya. ada advisory. Nah, itu nanti kita punya ECL, electronic checklist. Kalau dia mungkin di ICAM action keluar tuh actionnya apa. Nah, kalau kita checklistnya keluar juga tuh. Nanti dia itu close loop juga. Kalau udah dipencet dia langsung hijau gitu. Kalau kita udah actionnya udah kita lakuin, dia hijau. Dia nggak akan mau ke next step sebelum kita selesaiin step yang harus dilakuin dulu gitu. Oke. Nah, cuman nggak tahu nih kalau di Airbus, kalau di 777 Item of right ada kan? iya ada item of right, ECL-nya kita udah selesai nih, normal checklist selesai, kita nggak perlu ada QRH lagi karena Oke. semua udah di situ. Jadi ada beberapa hal, if time permit lu refer ke QRH. Ya. Basically itu. Kalau di 777 mostly semua udah di cover sama Ya, karena QRH-nya adalah ECL Iya basically, betul, jadi gitu. QRH itu dipindahkan Dipindah. ke electronic checklist itu. Nah cuman yang nggak ada itu misalkan airspeed unreliable, jadi kita kan ada performance table tuh, nggak mungkin dimasukin di situ. Jadi kita harus tetap ngecek performance-nya di manual paper QRH-nya. Dan even unreliable airspeed itu checklistnya lebih pendek daripada 737. Ya, Prosedurnya sama, auto throttle switch, arm switch-nya off. Kalau di sini kan di hand, auto throttle disengage. Kalau ini arm switch-nya di off. FD autopilot sama off. Jadi 3 item sini mau 737 777 equal. Yeah. Terus bedanya cuma di power setting. N1 ya, ini kalau di 737 4 degree sama 75%, 10 sama 80. Anehnya 777 4 sama 70, 10 sama 75 kan gitu. Bener nggak angkanya kan gitu. ya. Nah itu doang tricky, tapi basically memory itemnya cuma di situ. Oke. Ini soal sistem keamanan ini menarik ya, Cap ya. Tapi aku mau balik lagi ke tadi, Cap gue mau bilang, gue memilih A320 karena marketnya memang lebih banyak di situ. Why? Why does people move on to A320? Is it because they feel like Gen it's Z, safer atau? I think Gen Z ya, mulai Or transisi. maybe another reason is the Max. Ya, Max karena- case. karena Max. Ada case Max. Oh. Jadi trust Tapi mungkin nggak semua trust. aircraft Max. Enggak, dulu kan udah banyak order Max. Oke. Mungkin trust dari airlines atau trust dari masyarakatnya berkurang. Jadi orang mungkin lebih pede untuk terbang Airbus. Terus mungkin juga dari price tag-nya. Price-nya Airbus lebih murah daripada Jadi Boeing. Airbus Secara tuh training. enggak Enggak, secara harga price pesawat. tag-nya, Oh, harga oke, oke. pesawatnya. Airbus punya strategi lucu. Harga pesawatnya murah, tapi spare partnya kalau rusak lu harus ganti blockingan. Nggak bisa kayak misalnya satu rusak modulnya lu beli cuma ini. Kalau Boeing masih Nah, bisa. Boeing itu Kebalikannya. plug and play dia. Nah, Boeing harga bisa pesawat- per piece dia. Nggak- Harga pesawatnya mahal. tapi spare partnya partnya murah. bisa langsung dicopot, pasang lagi yang Pasang. baru gitu. Kalau Airbus error lebih, ya lebih kompleks, makanya tadi switches-nya lebih banyak, terus karena backupnya lebih banyak. Kalau Boeing lebih straightforward lah. Simpelnya mungkin mobil Jepang lebih gampang spare partnya gitu kali ya. Iya. Kalau mobil Eropa mungkin spare partnya lebih Iya. Ya Chevrolet lah lawan BMW gitu misalnya ya. Terus kalau tadi Cap Gema mention bahwa Airbus nih tend to be safer istilahnya gitu ya karena banyak automation, ada layer protection buat pilot. Why do you still in Boeing? Because I like flying. For me, flying is an art. Every flight is different. Karena kalau gue nggak tahu ya, belum pernah terbang Airbus ya. Kalau di Boeing itu authority pilotnya masih dikasih gitu. Kayak auto throttle system deh, paling simple. Dia masih bisa kasih kita hold gitu. Jadi kita kalau speednya kurang atau apa kita masih bisa override. Kalau di Airbus, setahu saya ya, dia fixed position.
Gitu. Ya, Makanya ya satu nggak? Jadi kalau kayak- di Boeing tuh misalnya Iya, bisa kita auto throttle-nya override. masih nyala tuh ya. Masih bisa, tapi masih bisa nih. Iya. Oh, Jadi kayak gitu. the art still there. Oke. The art still Lu there. lihat gak gitu. mukanya? Mukanya tuh ngeledek tuh. Iya. Oh gitu. Hah? Oh lu masih Enggak. pakai kayak Jadi gitu. enggak, itu interesting sih. Iya, Gua jadi baru buat- tahu. buat Karena selama ini gue orang-orang- cuma mikir dia hanya Kita nggak gerak fix, sendiri kita gitu. bisa, iya bisa gerak Oh, sendiri, oke, bisa oke. kita override. Kita juga bisa kok Airbus. Waktu taksi juga bisa digini-gini. Iya. Wah, kayak mukanya 2 nih bisa. Pengkhianat dia, pengkhianat. Nah jadi Oke. buat orang-orang yang mungkin kayak gue yang suka terbang gitu, passionnya di terbang kayak it's an art lah. Kayak kita bawa mobil manual gitu kan kayak seninya beda Tapi sama kan yang fly by automatic. wire juga. Lu gak ngerasain juga. Tapi dia punya artificial feels di situ. Masih ada, lu kan masih belum coba ya. Udah. Dia ada feel beratnya ada. Gua terbangnya 200. Dia even flight control check gitu. Itu berasa berat. Iya berasa. Berasa berat. Even flare dia ada artificial flare. Soalnya kalau yang 320 lu Itu bener-bener kayak main game. Iya. Sorry ya, gue gak merendah. Maksudnya jadi Oke, kayak, lebih kayak simpel lah, lebih simpel. Lebih nah simple. tapi simple. challenge-nya sama art-nya kayak hilang gitu loh untuk jadi pilot menurut Iya, saya ya. iya. Gitu. What do you think, Andreas? So where is What do you the think about Boeing? What do you think which about part Boeing? is the art on your side then? Kalau dari kayak Aldo bilang, Art of flying-nya gue gimana masih gitu? feel nih art of flying-nya. Kalau di Airbus, Kan bukan berarti nggak fly juga. Jadi kan tadi Gema sempat bilang kalau di Airbus tuh kita push atau pull gitu ya. Mungkin kalau kita push, mungkin simpelnya biar lu terbangin aja profilnya ngikutin FMS-nya. Gitu. Jadi yaudah nih lu yang terbang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau override, kita pull aja gitu. Kalau di Airbus kita selected. Mungkin artnya di situ kali ya, di selectednya itu. Saking gak ada artnya bro. tapi beyond Tuh kan, dia muka 2 lagi nih, ganti lagi ke Boeing. beyond flyingnya itu menurut gua sih Ayo. Give him time lah. management abnormalitiesnya gimana cara kita Oke. manage-nya gitu. Itu kan bagian dari human factor juga gitu. So menurut gua flying an aircraft is not just about flying it purely flying it manually, autopilot whatnot. Tapi ada juga ketika gimana kita manage situation like what situation is going on. But in the sorry bro, aircraft gitu. all pilot do that man. Iya. All pilot is standard. Maksudnya- You don't need to fly Airbus to do that. Tapi maksud gue dari decision making model kita kan semua orang punya sendiri kan. Golden Gimana cara rules kita ya. Iya, golden rules itu gimana cara kita nge-decide. Itu gak ada di Boeing tuh bro. Iya, gimana cara kita manage problemnya. Itu kan semua dari kepala kita gitu kan. What is golden rule? Golden Automation jadi Airbus tuh at ada- all time. See, automation at all time. So it doesn't give the pilot the final authority. Ada That's the Pak. Jadi philosophy. golden rules ada sempat dibilang kalau misalnya things are not going as expected, take over. Take gitu. over. Oke. Ya, bisa lo select, bisa lo Oh, that's the golden rule. pilot Ya, off. ada 4. Tapi kalau misalnya kita tadi ngomongin soal artnya lagi, bukan hanya soal terbang, tapi bisa dibilang soal gimana cara kita manage abnormal situation juga gitu. Dari human factornya gitu. Mungkin So nggak that's- seorang pilot sudah terbiasa terbang Airbus, dia rely too much on automation. Yes. Yes. Itu tuh yes. Possibly. Straight. Yeah, Fact, possibly. the fact ya. Pilot Boeing pindah ke Airbus mungkin masih bisa adjusted lah. Kali pilot Airbus ke Boeing mungkin lebih susah. Karena feel tadi nggak ada. Kita buktikan di atas itu ada Max. Ada Max simulator. Oke, ya. After this ya. Yes. After this, Yeah, after we this, prove and he it. can try the Yes, the yeah. 737. So podcast Oke, ini boleh, nanti boleh, akan habis nih, oke. Yeah. akan ada After this- kita Yeah. raw data. Interesting. Yeah. Gua He belum can pernah. try the 737. Then we can prove it to the audience by statistically. Kayak Wih, statistik nih. yeah, statistically. Fact ya, kita ngomongin fact ya. Any airlines or any operator, Airbus or Boeing gitu. Karena first, lu terbang Airbus, lu nggak dapet feel-nya. Begitu Boeing lu berat gitu kan, wah ini gila berat gitu kan. Habis itu kayak kita nggak dikasih warning atau apa, because you manage yourself gitu. Nggak dikasih tahu, oh lu ketinggian, lu kerendahan, oh speednya turun, butuh ditambahin throttle-nya gitu kan. Even you don't have ground speed many. Lu harus benar-benar fix sama airspeed lu gitu kan. Jadi bukannya struggle ya, mungkin butuh waktu untuk adaptasi gitu. Kalau untuk Andreas, apa kekuatan yang kamu punya sebagai pilot Airbus yang you think bisa juga kok gue terbang Boeing? Kalau menurut gue, yang one thing that I learned a lot in Emirates is gimana cara mereka manage abnormal situation gitu. Itu menurut gue yang nggak tahu deh Workflow dengan ya. workflow-nya mereka, decision making model mereka, semua individual yang terbangin, yang gue terbang bareng, mereka punya decision making model mereka sendiri gitu. Itu mungkin artnya. Masing-masing punya decision Punya, making punya. ADM sendiri gitu Iya, ya. Cuma like my own. gue kasihan sih.
Karena dari tadi kan dia selalu bilang manajemennya gitu. Gak ada yang dibanggain kayaknya. Apa the flying itself-nya nggak ada. Gak gitu. ada. Cuma gue kasih tahu nih sekarang gue membela tim Airbus. Tapi gak berlaku di Boeing-nya dia makanya. 777 ini mengawinkan 737 sama 320 masalahnya. Jadi susah memang bener. Jadi sistemnya ada yang dia bisa sombong tingkat Yes. dewanya ada di dia. Ya kan gak fair. Kalau lu taruh siapa misalnya pilot Garuda 737 nah enak nih ya kan. Jadi mungkin lebih konvensional kalau gue 777 itu kayak hybrid gitu. I can fly manually and I can manage the automation itself gitu. Karena automation checklist kita punya ECAS, kita punya checklist, punya electronic checklist gitu. Sistem logic kita banyak less switches, semuanya automatic gitu. Automationnya banyak juga gitu kan. Tapi the feel of the flyingnya still there. Masih ada. Makanya itu kombinasi yang perfect ya. Kalau di 777 susah nggak bisa apple to apple sama konsepnya Airbus. Karena ini kayak saingan, ibaratnya BYD lawan Xpeng misalnya gitu loh. Kan repot nih urusannya kan. Lu mau ngomong red deh. Dua-dua punya red. Yep. Iya kan? Rem air turbine-nya dua-dua ada gitu. Dan 777 syarat untuk deployment rate-nya lebih simple daripada yang 320 gitu. Jadi somehow gue ngelihat dia curi nih teknologinya 320. Ya ditaruh di 777 tapi dengan gaya yang lebih simple. Kalau di Airbus itu dia ada 4 loss normal, ya kan? Terus kemudian alternate direct sama abnormal attitude. Kita di 777 cuma ada 3, normal, secondary, direct. Dan lebih simpel lagi. Terus kemudian flight control workingnya di Airbus tuh panjang nih story-nya. Normal law-nya ya. Kalau di 777 cuma simpel nih. Di dalam kondisi normal mode-nya dari flight control dia kirim ke ACEs namanya. Actuator Computer Electronic. Habis itu dikirim ke primary flight control. Dibalikin lagi ke ACEs. Baru dikirim lagi ke control column-nya. Gitu. Ke flight control aslinya barangnya itu kalau autopilot gitu ya. Jadi dia cuma lempar-lemparan. Ada 4 ACs, 3 PFC, selesai. Kalau di Airbus lebih kompleks. Ada 7 flight computer gitu. Kayak misalnya kamu punya 3 SACs, 2 FACs, ya kan? 2 ELAC misalnya. Tapi Terus dari situ kan berarti udah terlihat bahwa manufacturernya nggak percaya sama pilotnya. nggak percaya. Kalau Airbus kan? itu they don't trust the pilot. Makanya That's why they have so many redundant system ya. gitu. Dan Is that an assumption or that like no, karena even mereka nggak nyebut kita pilot, dia nyebutnya CM. Crew member. Ya. Crew member. Nah sekarang kalau kita ngomong 380 sama 747, yang 747-8 ya. Dash 8. Iya, that's it. Bedanya apa? Kayak Dash 8 lebih panjang dari 380. Bahkan 777 lebih panjang dari 380. Yes. Jadi sebenarnya fun fact 380 itu kenapa wingnya tuh gede banget gitu kan. Itu 380 kalau speed brake dikit ya di ini itu langsung naik gitu. Naik. Habis itu dia baru stable lagi ke bawah. Karena wingnya tuh sangat gede banget. Jadi memang desain wing ini nih dia gede banget. Sementara bodinya itu buat 380-800 rencana itu Airbus dulu mau bikin sampai 380-1000. Jadi wing itu memang udah didesain untuk 380-1000. Cuman programnya discontinued kan karena yang menggunakan 380 ternyata hanya Emirates aja gitu. They want to compete with 747 but they can't. Right? They stop it. But 747 is the legend until now. Even termasuk yang Dash 8. Iya, even the Dash 8. Tapi karena ada 777 jadi orang lebih prefer 777 atau 350-1000. Cuma engine-nya gedean mana sih itu 2? Tapi yang jelas dia punya avionics sama 320 kurang lebih. Apa yang lebih advance? Flight control-nya dia ada. Jadi kan kalau di 320 seingat gue tuh yang tadi game sebut tuh FAC sama SEC kan. Ada satu lagi ELAC ya. ELAC ya. Kalau ini dia hanya ada prim flight controls. Primary flight controls. Iya, jadi semua digabungin dari satu itu. Itu yang di enhance lagi. Kalau di 320 kan ada flight computernya ada 7 FCCs itu. Iya. Flight control computer. ELAC 1, 2, terus pokoknya 3 SAC, 2 ELAC, 2 FAC. Ya 7 itu harus lo hafalin Ya, kan. berarti mungkin PR-nya pilot Boeing ke Airbus di sistemnya. Ya. Sistemnya simple bro. It's simple system, serius. Dibandingkan 737 lebih gampangan 320. Oh ya? Iya. Dan enak dia flow-nya bottom up. Dari sistem diagramnya elektrikalnya bottom up. Flow-nya Nggak, lebih sistem knowledge-nya maksudnya. Lebih gampang. Lebih gampang. Gampang. Airbus simple. Dia cuma logiknya aja kayak fuel logiknya. Dia kalau start engine center tank logiknya sama main tanknya itu ada hubungan sama flapsnya, flaps retract sama extend kayak gitu. Jadi mainan logiknya. Kalau di 777 nggak terlalu banyak ribet. Yang gua lihat ya mirip-mirip aja sama 737 atau bahkan 737 lebih complicated. Cuma yang masalah di 320 manual engine start. Kalau pas lu sariawan atau sakit gigi kelar lu.
Kenapa tuh? Apalagi di kita ya. Ya. Itu lebih sangat 3 strict. bulan. Wait. Kenapa ngomongnya di kita? Emang di Indonesia nggak kayak lu? Bedanya ya lebih strict aja. Untuk PES atau tidaknya? Ya untuk PES atau tidaknya, untuk kayak even kayak FAA gitu. Kita cek ada oral. Ya. Di Indonesia Enggak. Kita bandingin 737 dulu nih sama 320. Kalau kena engine fail, PR banget kalau 737. Lu telat nginjak rudder kanan, meluntir pesawatnya. Udah simple, udah kayak basic normal twin. Boeing tuh buatan Amerika. Dan Amerika tuh selalu fokus kepada human capitalnya. Pilot itu di-train sampai proficient. yeah. Dan dia believe on the pilot. Kalau Airbus ini kagak percaya sama pilot.